Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis pengaruh penerapan perspektif metode balance scorecard terhadap pengukuran kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI pada tahun 2019 hingga 2020. Anggotanya saya sendiri Rian Kosiriswanda, NIM 2018-029. Lalu ada rekan saya Muhammad Rifki Torikul Putra 2018-032. Yang terakhir Dava Ataya Bakits 2018-044. Latar belakang. Pada perusahaan, kinerja perusahaan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup. Mengapa? Karena dalam perusahaan, dengan adanya kinerja perusahaan yang baik, maka suatu perusahaan tersebut bakal dapat bersaing dan memiliki keunggulan dalam kegiatan operasionalnya dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Menurut Tunggal 2001, Balance Scorecard adalah salah satu laporan akuntansi yang di dalamnya terdapat beberapa faktor dari perusahaan agar perusahaan itu faktor sukses. Pertama ialah kinerja finansial, kepuasan pelanggan, proses bisnis internal, inovasi dan pembelajaran. Balance Scorecard atau BSC merupakan salah satu alat yang bisa dipakai oleh manajer untuk mengukur kinerja perusahaan tersebut. Balance Scorecard juga bisa digunakan untuk mengukur layanan korporasi kepada konsumen. Dengan begitu, karyawannya juga bisa menilai pelayanan yang diberikan selama ini sudah cukup memuaskan atau tidak kepada pelanggannya, sehingga dapat memotivasi karyawan untuk mengevaluasi dirinya agar lebih baik lagi. Selanjutnya, bagian rumusan masalah. Kelompok kami mendiskusikan ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh penerapan perspektif metode BSC atau Balance Scorecard terhadap pengukuran kinerja perusahaan. Lalu yang kedua, apakah keuntungan dari penerapan BSC tersebut terhadap pengukuran kinerja perusahaan. Selanjutnya, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan pertama penelitian ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penerapan mode BSC tersebut terhadap kinerja perusahaan yang terlisting di BEI pada tahun 2019 hingga 2020. Lalu yang kedua tujuannya ialah sebagai mengetahui apakah keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dalam penerapan metode BSC tersebut. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama ialah peneliti meneliti ini untuk memperkaya bukti dan sebagai tambahan referensi terhadap penelitian sebelumnya maupun lanjutannya mengenai penerapan BSC terhadap pengukuran kinerja perusahaan. Lalu yang kedua, penelitian ini untuk mengidentifikasi keuntungan didapat oleh perusahaan dalam penggunaan BSC tersebut. Yang selanjutnya terdapat tinjauan pustaka pada penelitian kami ini. Yang pertama, Balance Scorecard. Menurut Yuwono dan kawan-kawan pada tahun 2003, Balance Scorecard merupakan suatu sistem manajemen, pengukuran dan pengendalian yang secara cepat, tepat dan komprehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajer tentang kinerja bisnis. Pengukuran kinerja tersebut memandang unit bisnis dari 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif keuangan, menurut Gaspers pada tahun 2008, penilaian kinerja keuangan dapat dijadikan indikator apakah strategi perusahaan, implementasi dan kepuasannya sudah memberikan perbaikan yang pengukuran keseluruhannya melalui persentase rata-rata pertumbuhan pendapatan dan rata-rata pertumbuhan penjualan dalam target market. Pengukuran kinerja keuangan dibagi menjadi 3 bagian yang akan digunakan, yaitu yang pertama grow, bertumbuh, yang kedua sustain, bertahan, dan yang ketiga harvest, menuai. Selanjutnya terdapat perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan adalah sumber komponen pendapatan dari tujuan keuangan. Perspektif ini mendefinisikan dan memilih pelanggan dan segmen pasar di mana perusahaan memutuskan untuk bersaing, menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2011. Perspektif yang selanjutnya yaitu perspektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberikan value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan harapan para pemegang saham melalui financial returns, menurut Simon pada tahun 1999.
Poin selanjutnya ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Proses belajar dan bertumbuh suatu organisasi bersumber dari 3 kategori menurut Kaplan dan Norton dalam Widodo tahun 2011, yaitu yang pertama people, yang kedua sistem, dan yang ketiga organization procedure. Poin selanjutnya dan poin yang terakhir yaitu kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, menurut Helford dalam Widodo tahun 2011. Yang selanjutnya terdapat review penelitian terdahulu. Yang pertama, Alimuddin A. Falani AZ, Mudjarnoko SW, dan Limantara AD pada tahun 2019 menjelaskan dari hasil penelitiannya bahwa perspektif yang terdapat dalam metode Balanced Scorecard memiliki kontribusi positif dalam pengukuran dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang kedua, Nugrahayu ER dan Ratnani ED pada tahun 2015 menjelaskan dari hasil penelitiannya bahwa Balanced Scorecard yang menerjemahkan visi, misi, dan strategi ke dalam ukuran kinerja yang mempunyai 4 indikator, yaitu pada perspektif keuangan menunjukkan angka yang fluktuatif, perspektif pelanggan menunjukkan hasil yang positif, perspektif proses bisnis internal menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan proses inovasi, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran menunjukkan kondisi kinerja perusahaan yang baik karena dapat meningkatkan kualitas para karyawannya. Dapat dikatakan bahwa dengan digunakannya metode Balanced Scorecard dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu perusahaan. Dari penelitian kami ini terdapat pengembangan hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama yaitu perspektif keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Dan hipotesis kedua, perspektif pelanggan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis ketiga, perspektif proses internal bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, yang keempat, hipotesis yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, terdapat juga kerangka penelitian, di mana perspektif keuangan disimbolkan dengan X1, perspektif pelanggan disimbolkan dengan X2, perspektif proses internal bisnis disimbolkan dengan X3, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan disimbolkan dengan X4 yang berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang disimbolkan dengan Y. Variabel penelitian. Pada variabel penelitian terdapat 2 jenis variabel, yaitu variabel dependen yang terdiri dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dan yang kedua yaitu variabel independen yang terdiri dari kinerja perusahaan. Metodologi penelitian. 1. Populasi dan sampel. Pada penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 sampai 2020 sebagai populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampel profitabilitas, yaitu dengan cara simple random sampling atau memilih secara acak sederhana. Lalu teknik perolehan data. Teknik perolehan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, di mana teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen yang sudah ada pada website perusahaan melalui website idx.co.id yang berkaitan dengan laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020. Jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode kuantitatif dengan dukungan dari sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini didapat dari website perusahaan maupun melalui website idx.co.id yang di dalamnya terdapat laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020. Teknik analisis data. 1. Melakukan pengumpulan dan penyajian data yang berkaitan dengan variabel penelitian. 2. Melakukan reduksi data dengan proses penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data-data yang sekiranya tidak diperlukan. 3. Melakukan analisis dan pengujian data dengan menggunakan metode regresi linier berganda
untuk menguji antar variabel penelitian. 4. Melakukan penarikan kesimpulan guna untuk mendapat informasi atau jawaban atas rumusan masalah penelitian yang dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah kata maupun salah pengertian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.